Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa bertemu kembali dalam keadaan online, tidak kurang suatu apapun. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umat beliau hingga akhir zaman nanti. Baik anak-anakku kelas 11 yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita, masih membahas tentang cerpen. Pertemuan yang lalu kita sudah membicarakan tentang unsur-unsur cerpen. Yang pertama ada tema, kemudian yang kedua ada amanat, yang ketiga ada alur, kemudian yang keempat ini ada penokohan. Kita lanjutkan mengenai pembahasan unsur-unsur cerpen, yaitu penokohan. Baik. Penokohan adalah cara pengarang dalam menggambarkan karakter tokoh. Jadi yang dimaksud dengan penokohan itu adalah cara pengarang di dalam menggambarkan karakter-karakter tokoh. Ada berbagai cara untuk menggambarkan karakter tokoh. Nah, ini contoh cuplikan teks, nanti bisa kalian baca sendiri. Di dalam bukumu juga ada. Ya, silahkan dibaca-baca sendiri. Langsung saja Pak Eko masuk pada pembahasannya. Dalam cuplikan cerita tersebut, pengarang begitu cermat menggambarkan watak tokoh Lea, sehingga pembaca mendapatkan gambaran yang sejelas-jelasnya tentang suasana hati tokoh tersebut melalui gerak-geriknya. Dari penggambaran itu dapat diketahui sikap tokoh yang cemas, gelisah, perasaan, dan ragu-ragu. Selain dengan cara itu, dapat pula karakter seorang tokoh disebutkan langsung oleh pengarang, juga dilukiskan melalui kebiasaan, perkataan, ataupun tindak tuturnya, pola pikirnya, melalui tanggapan tokoh lain, juga dengan gambaran lingkungan sekitarnya. Jadi, secara inti, pengarang untuk memberikan karakter tokoh itu bisa melalui langsung dan juga secara tidak langsung. Ya, kalau yang secara langsung tadi disebutkan secara langsung oleh penulisnya, bisa melalui gerak-geriknya, dari sikapnya. Yang secara tidak langsung, yang secara langsung ditulis di sini. Ya, penasaran, gelisah, cemas. Nah, ini namanya penokohan secara langsung. Artinya karakter yang ada di dalam tokoh itu dijelaskan secara langsung oleh penulis. Nah, sedangkan kalau penokohan secara tidak langsung bisa ketahui melalui ini. Tidak disebutkan secara langsung di dalam cerita, tetapi diketahui melalui kebiasaan tokoh, perkataan tokoh, ataupun yang lainnya. Contoh, cara penggambaran tokoh melalui ada yang disebutkan secara langsung. Tono memang penyabar. Berarti watak Tono apa? Penyabar, karena disebutkan secara langsung. Kemudian tanggapan cerita oleh tokoh lain. Debbie selalu memuji-muji adiknya, Lina yang menurutnya paling pintar sedunia. Adikku sayang, kamu memang pintar dan rajin. Kakak salut, dan lain sebagainya. Berarti watak Lina apa? Pintar dan
rajin. Hal ini diketahui dari apa? Penceritaan dari tokoh lain, dari Debbie ini, untuk memuji adiknya yang bernama Lina. Dilukiskan melalui perkataan atau pikirannya. Nih, aku ingin membeli pakaian yang seperti kamu beli kemarin, ya, yang seperti kamu beli kemarin. Aduh, sebentar. Aku ingin membeli pakaian yang seperti kamu beli kemarin. Gak apa-apa walaupun harus pinjem sama kakakku, yang penting pakaian itu bisa aku miliki. Dari perkataan atau pikiran aku yang dilukaskan seperti itu muncul watak berlebihan, boros, ambisius. Nah, seperti itu. Karena hanya ingin membeli pakaian yang sama dengan milik seseorang, harus pinjem sana ke sini untuk bisa memiliki pakaian itu ambisius. Dilukiskan melalui perilakunya. Rudi duduk dengan santai walaupun di hadapannya ada mertua dan adik-adiknya. Kakinya diangkat sebelah ke tangan kursi di sebelahnya. Tidak tahu etika atau sombong. Perilakunya seperti itu. Digambarkan melalui keadaan lingkungan. Sampah bungkus makanan dibiarkan berserakan di bawah ranjangnya. Piring kotor berserakan di samping meja. Sepertinya bagi Dika kondisi kamarnya yang seperti itu sudah biasa. Bagaimana watak Dika? Jorok atau masa bodoh? Hal ini diketahui melalui penggambaran keadaan lingkungan. Itu terkait dengan penokohan. Yang selanjutnya terkait dengan latar, ya. Unsur yang kelima ada latar. Latar adalah tempat, waktu, suasana yang melatar belakangi terjadinya peristiwa di dalam sebuah cerita pendek. Nah, ada tempat, waktu, dan suasana. Ada kalanya latar itu juga disebutkan ada latar alat. Coba cerita ini. Menjelang hari raya, aku terbaring di rumah sakit. Dari jendela kamar rumah sakit yang kudiami, aku bisa melihat keluar dengan jelas. Hujan menderas, manusia-manusia menepi pada kesunyian. Lagu hujan, lagu kelenang becak. Di ruangan ini aku cuma berdua, selisih satu ranjang terbaring seorang perempuan tua. Sendiri tak kulihat semenjak aku di sini, seorang pun yang menengoknya, yang mengajaknya bercakap, kecuali dokter dan perawat yang memeriksanya. Itu pun sesuai jadwal dan sebentar saja. Nah, apabila kita baca kembali, tampaklah bahwa latar pada cuplikan itu adalah di mana? Jelas sekali, ya, di rumah sakit. Dan pada saat menjelang hari raya, jelas sekali menjelang hari raya, berarti waktunya menjelang hari raya. Adapun suasana yang tampak adalah suram dan penuh dengan rasa sepi, sunyi. Latar itu diperlukan untuk mempertegas terjadinya peristiwa ataupun alur. Tanpa kehadiran latar, peristiwa dalam cerita itu bisa menjadi tidak jelas. Pembaca pun menjadi terganggu, bahkan tidak bisa menikmatinya karena ceritanya tidak jelas keberadaannya, gitu ya. Jadi fungsi dari latar itu adalah untuk memperkuat alur atau jalan cerita dalam cerita tersebut, jalan peristiwa dalam cerita tersebut. Itu adalah latar. Ada latar tempat, waktu, kemudian suasana, dan juga bisa alat. Kemudian yang keenam, unsur intrinsik. Yang keenam ada sudut pandang. Sesuai sebutannya, sudut pandang dalam cerpen adalah posisi pengarang di dalam sebuah cerita. Jadi secara sederhana bisa dikatakan bahwasanya
Yang namanya sudut pandang itu adalah posisi pengarang di dalam sebuah cerita atau point of view. Dalam cerpen, sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang ketiga, ya. Nah, atau orang pertama. Jadi sudut pandang itu secara umum dibagi menjadi dua, yaitu sudut pandang orang pertama atau sudut pandang akuan, dan sudut pandang orang ketiga atau sudut pandang diaan. Sudut pandang orang kedua tidak ada ya, adanya orang pertama dan orang ketiga. Dengan sudut pandang orang pertama, pengarang akan menyebut dirinya sebagai aku. Jadi yang menjadi tokoh di dalam cerita itu adalah aku. Aku di situ adalah siapa? Ya pengarang itu sendiri. Ya. Sementara itu dengan sudut pandang orang ketiga, pengarang akan berada di luar tokoh-tokoh dengan menggunakan kata ganti dia. Nah, jadi pengarang itu berada di luar cerita. Kemudian ceritanya itu biasanya tokoh-tokoh utamanya itu diganti menjadi dia atau nama orang, seperti itu. Paham ya? Contoh sudut pandang orang pertama, aku menghela napas panjang, bersandar di bawah pohon, menatap dedaunan di senja yang sepi itu, tiba-tiba aku, dan lain sebagainya. Berarti yang menjadi tokoh utama ini adalah aku. Aku ini siapa? Pengarang. Berarti ini menggunakan sudut pandang orang pertama. Kemudian contoh sudut pandang orang ketiga, Satrio tidak percaya ia dapat dikalahkan oleh anak SMP. Mana mungkin dirinya loh. Satrio, kemudiannya dia. Nah, itu contoh penggunaan sudut pandang orang ketiga. Nanti secara lebih lanjut sudut pandang baik itu orang pertama maupun orang ketiga itu pun ada pembahasannya atau pembagiannya lagi, diperdalam lagi. Misalnya ada sudut pandang orang pertama pelaku utama. Kalau pelaku utama itu ya dari awal hingga akhir yang diceritakan itu adalah dirinya, si pengarang itu, aku, saya, dari awal cerita sampai akhir seperti itu. Ada juga sudut pandang orang pertama pelaku sampingan, nanti Pak Eko jelaskan lain waktu. Bahkan sudut pandang orang ketiga pun juga ada dua. Ada sudut pandang orang ketiga serba tahu, dan ada sudut pandang orang ketiga terbatas gitu ya. Baik, itu yang bisa Pak Eko sampaikan pada pertemuan hari ini. Mohon maaf karena kesibukan Pak Eko, akhirnya materinya cuma Pak Eko scan seperti ini. Insya Allah lain waktu kita akan membuat materi dengan yang lebih jelas lagi. Di hari ini kita membahas tentang unsur intrinsik yang keempat, yaitu penokohan, kemudian latar, dan sudut pandang. Jadi lengkap sudah pembahasan kita mengenai unsur-unsur intrinsik, unsur yang membangun dari dalam sebuah cerita, mulai dari yang pertama tema, yang kedua amanat, yang ketiga apa kemarin tema, kemudian amanat, alur, kemudian penokohan, latar, dan sudut pandang, dan gaya bahasanya nanti bisa kalian baca sendiri di buku kalian. Gitu yang bisa Pak Eko sampaikan, kurang lebihnya Pak Eko mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.